edukasi mengenai kemandirian dan perekonomian Pondok Pesantren Mambaul Ulum untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi kepesantrenan dengan dosen pengampu Ibu Hikmatul Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agil Muhammad Habibie dan kebetulan saya juga lulusan UIN ya. Jabatan saya di sini hanya sebagai tenaga pendidik, dan ya di Madin dan juga di MTS. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya saya izin bertanya nih Ustaz. Boleh diceritakan bagaimana sejarah awal mula berdirinya unit usaha internal ini seperti kantin di Pondok Pesantren Mambaul Ulum ini? Lalu apa latar belakang utama yang membuat pondok itu memutuskan untuk membuat perekonomian secara mandiri? Untuk latar belakangnya itu kan awalnya di sini kan santri itu bebas keluar, jadi bebas keluar. Nah, setelah keluar dari pondok kan akhirnya kebanyakan santri kan jalannya jauh. Nah, untuk meminimalisir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka di dalam pondok ini diadakan, anggaplah dibangunkan sebuah kantin. Itu sih untuk latar belakang. Terkait tata kelola harian usaha tersebut, bagaimana sistem manajemennya, bagaimana pondok itu dapat membagi peserta, para santri itu untuk membantu agar tidak mengganggu waktu mengajinya. Untuk manajemen waktu lah, ya. Manajemen waktu atau manajemen keuangannya ini manajemen kan waktunya. Ya, untuk manajemen waktunya di situ kan biasanya santri kan ada jam kegiatannya ya. Jam kegiatannya itu biasanya bareng semuanya. Jadi ada kegiatan jamaah, kemudian ngaji kitab, madrasah diniyah, les mungkin dan lainnya. Nah, ketika ada kegiatan seperti itu, kantin otomatis sudah ditutup. Jadi tidak boleh ada santri yang geli-geli lah di situ. Jadi meskipun ada santri yang mungkin sedikit nakal ya, kayak gimana ya, santri kan beda kan ya, setiap orang tuh kan beda, pasti ada yang malas-malesan yang gitu. Nah, kalau terjadi seperti itu maka tidak bisa, anggaplah misalkan kalau istilah Maduranya itu hegu ya, pengen nyemil gitu ya, pengen nyemil nggak bisa gitu, karena semua yang mengelola itu harus ikut kegiatan tersebut juga. Berarti yang ikut mengelola perekonomian, maksudnya kantin itu juga para santri. Sebagiannya itu, sebagian dari yang mengelola itu para santri, karena mengikut sertakan santri. Jadi tidak hanya pengurus itu kan anggaplah hanya membimbing. Nah, untuk yang berjalan itu ya santri, untuk memandirikan santri lah gitu ya, jadi pelajaran. Selanjutnya, selama menjalankan usaha internal ini, apa ada tantangan terbesar yang dihadapi dan bagaimana strategi pondok tersebut mengatasi hal tersebut agar usaha ini tetap berjalan? Untuk tantangan untuk kantin. Tantangan mungkin yang tersulit lah, yang paling sulit itu untuk konsistenkan waktu ketika sudah malam. Nah, itu karena di pondok itu kan ada jam malamnya, ada jam malam sampai jam setengah 12. Jam setengah 12 itu harus sudah di kamar semua. Nah, akan tetapi ini biasanya masih banyak anak-anak yang keliaran. Nah, keliaran akhirnya masih banyak yang ke kantin, akhirnya yang jaga itu sampai kewalahan gitu sih.
Terus ini Ustadz, bagaimana dampak nyata dari hasil perputaran ekonomi usaha internal ini bagi kesejahteraan santri dan operasional pondok? Apakah hasilnya itu berkontribusi langsung dengan fasilitas atau keringanan biaya pendidikan di sini? Untuk anggaplah kontribusi dari hasil itu kan sistemnya, kalau di kantin sistemnya menabung. Jadi ada modal awal itu berapa, misalkan ya modal awalnya itu 100.000 ini digunakan untuk kulaan hal ini. Nah, kemudian nanti hasilnya itu di anggaplah modal awal diambil 100, hasilnya itu di celengin gitu ya, disimpan ya. Nah itu kemudian dari hasil tersebut itu kembali lagi ke pondok. Jadi pondoknya akan butuh apa, misalkan di dinia butuh kalau dinia tidak terlalu yang muter di situ sih. Ya, yang terakhir apakah ada kesan atau pesan singkat dari sampean untuk teman-teman atau mahasiswa yang sedang berkuliah? Pesannya ya kalau mahasiswa yang kuliah ya, intinya kalau kuliah itu yang penting praktek sih itu, karena itu yang paling penting. Poin pentingnya dalam kuliah itu praktek. Karena apa? Kalau nggak praktek, nggak pinter itu nggak dibutuhkan kalau dalam kuliah. Contohnya skripsi yang paling bagus itu kan skripsi yang selesai, bukan yang paling bagus gitu ya, gitu. Percuma kita jadi orang pintar tapi kalau skripsinya nunda-nunda terus. Mending kan kita patang tapi skripsinya tepat waktu, gitu sih. Sebelumnya saya selaku mahasiswa Prodi Perbankan Syariah izin mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.